Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya yang selalu hadir menyempatkan waktunya untuk singgah di YouTube Solusi Hutang MB, mungkin mencari edukasi atau mencari jawaban di balik ketakutan-ketakutan yang Anda alami karena telat bayar atau tidak mampu bayar. Oke, ini kabar menarik banget yang mau saya bahas buat teman-teman semuanya. Yang mana di sini ada puluhan pinjol yang sebenarnya sudah tidak layak lagi teman-teman bayar. Tapi saya nggak tahu juga ya, asumsi teman-teman semuanya ya, mungkin karena masih dibaluti ketakutan, mungkin soal DC datang ke rumah, atau mungkin apakah nanti dendanya sampai ratusan juta, apakah nanti mereka akan mencoba menarik aset-aset kita sampai melimpahkan perkara-perkara ini ke jalur perdata, one prestasi, atau sampai teman-teman berpikir sangat picik banget, berpikirnya apakah saya nanti akan dipenjara. Padahal asal teman-teman tahu, saya sudah menyampaikan berulang kali, resiko yang paling terberat atau resiko yang tidak bisa kita hindari ya untuk beberapa pinjol bukan semua pinjol juga, yaitu BI checking. Apa yang terjadi kalau nama kita masuk BI checking? Kemungkinan kita akan kesulitan untuk meminjam di perbankan manapun. Ya, itu ke depannya. Itu cuman resikonya. Tapi kalau kita ambil sisi positifnya dari blacklist ini, ke depannya kita akan terbebas dari dunia riba. Ke depannya kita akan terbebas dari dunia hutang. Tapi saya nggak habis pikir juga dengan cara teman-teman berpikir, sehingga terkadang BI checking ini menjadi sesuatu yang sangat menakutkan gitu loh. Ya, entah teman-teman yang tidak percaya dengan kemampuan diri sendiri, atau memang dari karakter teman-teman semuanya itu sudah menginginkan hutang sejak awal, saya juga nggak tahu ya. Berarti teman-teman semua itu tidak pernah berpikir positif. Oke, kita masuk ke topiknya. Kenapa pinjol itu ada puluhan pinjol yang sebenarnya tidak layak untuk kita bayar? Dari mana segi kelayakan mereka sementara mereka berstatus legal, berstatus resmi, terdaftar, terverifikasi. Bahkan OJK selalu menghimbau, pinjamlah di pinjol yang legal, pinjamlah di pinjol yang telah terverifikasi. Cek dulu 2L kata OJK, legal dan logis, itu kata OJK. Tapi OJK lupa bahwasannya pinjol-pinjol ini selalu menyimpang dari semua aturan yang dibentuk oleh OJK. Di mana saja penyimpangannya? Mungkin ketika mereka memberikan dana, mereka tidak transparan dalam bunganya. Itu salah satu penyimpangan. Habis itu ketika mereka memberikan pinjaman, mereka tidak transparan dalam pemotongan biaya admin. Habis itu ketika terjadi telat bayar, mereka selalu saja menggunakan cara-cara yang licik seperti intimidasi, seperti menakut-nakuti, mengancam, mempermalukan. Sudah jelas-jelas ada aturan dari OJK, larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh debt collector, ya kan? Menagih dengan mempermalukan. Pertanyaan saya, sampai detik ini pinjol-pinjol legal itu melakukan penagihan masih dengan mempermalukan. Selalu berpatok pada, ingat, data-data Anda lengkap sama kami. Jangan hanya karena hutang tidak seberapa Anda malu seumur hidup. Ini bertentangan dengan aturan OJK tadi. OJK melarang keras penagih hutang untuk melakukan penagihan dengan mempermalukan. Sementara yang kita temukan di lapangan jauh dari aturan OJK. Mereka malah mempermalukan, ya kan? Pegangan mereka selalu berkekuatan dengan data-data yang ada, ya. Oke. Dan kenapa pinjol yang seperti itu tidak layak untuk kita bayar, Bang? Itu kan terkadang teman-teman juga berpikir ya, kenapa pinjol itu selalu menggunakan cara-cara yang seperti ini ketika melakukan penagihan ataupun pengancaman, ya, melakukan penagihan terhadap orang yang telat gitu loh. Kenapa selalu menggunakan nada-nada ancaman atau intimidasi? Ini kebiasaan dari kita selama ini. Itu yang paling pertama. Kenapa kebiasaan dari kita? Kita setiap kali kita mendapatkan satu ancaman dari teman-teman semuanya, mendapatkan ancaman kunjungan ke rumah, mendapatkan ancaman di penjara, mendapatkan ancaman sebar data, seringkali kita lupa dalam hal ini. Kita lebih mengutamakan ketakutan kita sehingga kita lupa dampak jangka panjang. Ya, kenapa saya pilih saya sebut dengan dampak jangka panjang?
Kalau Anda melakukan pembayaran ketika Anda sudah diintimidasi, ketika Anda sudah diancam, otomatis debt collector merasa berhasil. Ya kan? Setiap kali dia melakukan penagihan dengan caci maki, dengan hinaan, dengan intimidasi, dia selalu berhasil. Makanya dia selalu pakai hal-hal ini untuk kedepannya. Dan inilah kesalahan kita yang selalu terjadi. Maka dari itu buat teman-teman semuanya, kompaklah semuanya Anda, rapatkanlah semua barisan Anda. Kalau ada atau masih ada atau Anda temukan per masing-masing Anda, misalnya Anda terjebak di aplikasi legal resmi dari OJK, tapi Anda mendapatkan cara penagihan yang tidak mengenakan sama sekali, di mana di dalam penagihan itu disematkan mereka akan menyebarkan data, akan memproses Anda ke penjara, akan memproses ke jalur hukum. Tolong hentikan segala bentuk pembayaran. Dengan begitu, debt collector tidak merasa berhasil lagi. Tapi kalau kita masih mengikuti, kita masih ketakutan, kita masih kecemasan, bahkan satu baris dari debt collector yang mereka ucapkan, satu halaman yang kita simpulkan di dalam pemikiran kita, ya siap-siap Anda akan menjadi orang yang paling miskin di urutan pertama karena pinjaman online. Ya, Anda ingat, salah satu ada kasus yang baru-baru viral dari salah satu anggota TNI yang mana saat ini mungkin beritanya sudah nggak Anda herankan lagi. Yang bersangkutan itu menurut dari komprehensi fair yang dilakukan oleh pihak dari TNI-nya, yang bersangkutan terjebak dari judi online dan pinjaman online dengan hutang yang sangat luar biasa. Ya kan? Itu diakibatkan apa? Diakibatkan gali lubang tutup lubang yang sangat besar, itu yang pertama. Yang kedua, ada desakan atau dorongan yang menakut-nakuti dia sehingga dia melakukan hal-hal tersebut. Ya, itu salah satu pemicu kenapa selalu dipergunakan oleh debt collector nada-nada ancaman, intimidasi. Itu kita yang membiasakan diri, kita yang membiarkan hal itu terjadi, dan kitalah yang menganggap enteng semua itu, sehingga seringkali debt collector mempergunakan kata-kata intimidasi, mempermalukan dan mengancam ketika menagih karena selalu berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena selalu dibiarkan oleh OJK. OJK menerbitkan beberapa aturan, larangan dari persi penagihan, tapi OJK tidak mengiringi ini secara tegas. OJK tidak mempunyai tim penyidik atau tim penyelidikan secara khusus, terutama untuk pelaku usaha jasa keuangan yang menjalin kerjasama dengan penagih-penagih hutang. Ya, OJK beranggapan ya ini hal-hal wajar aja, sehingga tak jarang debt collector itu dengan mudah dan dengan enaknya, dengan beraninya tanpa ada yang dia takuti untuk melakukan intimidasi, melakukan ancaman, melakukan nada-nada mempermalukan tanpa ada yang dia pedulikan. Ya, karena kebiasaan dari OJK. OJK membiarkan hal ini terjadi. OJK tidak melakukan penyelidikan. OJK tidak menemukan di mana kesalahan-kesalahan yang terjadi oleh si pinjol, karena OJK pura-pura tidak tahu aja, atau OJK memang tidak tahu sama sekali. Ya, karena tidak ada efek jera yang diberikan OJK atau teguran secara langsung atau kedapatan atau tangkap tangan dari debt collector yang melakukan penagihan menyimpang ini. Ya, makanya si pinjolnya dengan merajalela merasa menjadi raja di atas segalanya. Karena dia tahu OJK setelah mengeluarkan aturan, OJK tidak mengawasi lagi di lapangan mau seperti apa. Makanya bebaslah debt collector ini melakukan tindakan-tindakan yang terkadang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Itulah penyebabnya kenapa debt collector itu melakukan pengancaman, selalu mempermalukan, selalu mencaci maki, selalu menghina, karena ini selalu dibiarkan, dan habis itu kebiasaan dari kita selalu melakukan pembayaran. Makanya saya himbaulah buat Anda, ada beberapa puluhan pinjol yang saat ini sedang marak-maraknya melakukan penagihan. Ya, penagihannya itu bukan lagi sesuai dengan SOP, tapi selalu bergantung. Ingat, data Anda lengkap sama kami. Jangan hanya sebatas hutang tidak seberapa, kamu akan malu seumur hidup.
Ya, walaupun mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Dan habis itu, ada lagi dari beberapa pinjol legal juga selalu menekankan akan ada debt collector lapangan untuk mengambil barang-barang Anda ke rumah. Nanti kami akan limpahkan data Anda ke pihak kolektor wilayah masing-masing di daerah Anda. Untuk apa? Pertama, untuk melakukan pemrosesan terhadap Andanya karena Anda telah lalai dalam berhutang atau Anda tidak tepat janji, dan itu debt collectornya akan datang bersama pihak dengan kepolisian dan segala macam. Ya, dan itu semuanya buat teman-teman semuanya, kalau Anda mendapati ancaman-ancaman seperti itu terjadi dari pinjol-pinjol legal, misalnya mereka lebih mengutamakan menekan, mengancam, mengintimidasi dan segala macam, saya pengen buat teman-teman semuanya, tolong hentikanlah semua bentuk pembayaran, ya, baik itu online maupun secara offline, dan mintalah semua debt collector itu untuk datang ke rumah. Pasti Anda ketakutan kan kalau kami minta semua debt collector datang ke rumah, kami juga ketakutan, Bang. Kami nggak ada uang, nggak ada masalah. Anda nggak ada uang, nggak ada masalah. Ini untuk menjawab semua ketakutan yang ada dalam diri Anda. PR Anda cuma satu. Anda yang saat ini bermasalah dengan kehadiran debt collector ke rumah, PR Anda cuma satu. Anda sedang berupaya menutupi beberapa hal dari orang terdekat Anda, baik itu dari orang tua, dari suami, dan dari istri. Kalau Anda ketakutan didatangi DC ke rumah, coba Anda jujur dengan orang-orang terdekat ini. Insya Allah Anda akan menemukan jawaban di balik ketakutan Anda. Tapi kalau Anda tidak mampu jujur dengan orang sekitar Anda, selamanya kehadiran debt collector ke rumah akan menjadi masalah besar dalam hidup Anda. Ya, ini saya ambil buat teman-teman semuanya, terutama yang masih mengalami ketakutan, yang masih mengalami kecemasan, karena beberapa pinjol legal itu tidak layak untuk kita bayar. Ya, apa-apa aja ciri-cirinya, Bang, ya seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau mereka sudah melakukan pengancaman, penekanan, intimidasi, mempermalukan, menakut-nakuti, tolong jangan ada yang gali lubang tutup lubang hanya untuk menyelamatkan atau hanya untuk menghilangkan sebatas rasa takut Anda. Karena ini akan menjadi sebuah kebiasaan dari debt collector melakukan cara-cara ini terus-menerus kepada orang berikutnya. Coba kasih efek-efek jera terhadap debt collector yang selalu menyimpang dari aturan. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, galbay pinjol itu tidak berat. Telat bayar pinjol itu tidak berat. Yang berat itu adalah menghadapi diri kita sendiri yang selalu diancam dan diintimidasi oleh para debt collector. Itu yang paling berat. Kalau galbay apa beratnya? Cuma resikonya BI checking, dan lagian kita itu tidak mampu loh, bukan tidak mau. Kita ini nggak mampu sama sekali. Kita sudah berupaya mencarikan uangnya, kita sudah lirik sana sini, kita sudah lihat kiri kanan, atas bawah semuanya, tapi apa boleh buat, memang uang itu tidak ada. Ya kan? Mau tidak mau ya kita akan menempuh jalur galbay. Resikonya ya kita akan dihadapkan dengan BI checking. Kenapa debt collector itu selalu mengancam dan segala macam? Kenapa dia tidak puas dengan resiko yang diberikan OJK? Ya sudah, itu jawabannya. Mereka memang tidak puas dan mereka tidak terima kalau Anda hanya diberikan hukuman sebatas nama Anda masuk dalam BI checking. Mereka tidak puas. Karena tujuan mereka adalah mereka menjual uang ini kepada Anda, mereka menginginkan keuntungannya sebesar-besarnya. Kalau enggak, dari mana mereka menggaji debt collector ini? Dari mana mereka menggaji semua selebgram yang saat ini mempromosikan pinjaman online? Ya kan? Kalau bukan dari keuntungan, dia menjual uang kepada Anda yang membutuhkan. Ya, itu pikirkan dari teman-teman semuanya. Hati-hati Anda diperalat oleh pinjaman online, karena mereka ini pengen memiskinkan Anda dan menginginkan uang yang sebesar-besarnya. Jadi dia membiarkan Anda meminjam di tempat mereka, nanti Anda bekerja hanya untuk memperkaya mereka, membayar hutang Anda dengan bunga-bunga yang sangat luar biasa. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu, terutama buat teman-teman yang mengalami ketakutan atau kecemasan karena tidak mampu atau tidak sanggup membayar pinjol. Ya, silahkan Anda catat di masing-masing Anda, kira-kira pinjol mana yang memenuhi unsur atau memenuhi bukti seperti yang saya sampaikan tadi. Hentikanlah semua pembayarannya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.